masih banyak yang belum paham tentang penggunaan etrel ya. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan para netizen atau sahabat-sahabat mengenai tentang penggunaan etrel. Dosis aplikasinya seperti apa. Oke, saya pipirkan lagi kedua kalinya. Terima kasih sudah mampir ke channel Ali Rohmat Petani Gedang. Mari dukung channelnya biar terus berkembang dan sukses petani Indonesia. Salam kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam. Selamat malam. Salam kompak, salam sehat selalu. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan ya, kenikmatan dan rezeki melimpah dan insya Allah yang barokah, mawadah, maslahah, warohmah. Oke, jumpa lagi dengan saya Ali Rohmat Petani Pisang Official atau Petani Gedang. Kita akan mereview lagi mengenai tentang penggunaan etrel dulu ya, karena masih banyak sekali sahabat-sahabat kita, para netizen yang belum paham mengenai tentang dosis dengan etrel ini. Padahal dulu juga sudah kita sampaikan ya pada materi saya yang supaya tidak mudah protol dan cara penggunaannya hanya seperti dioles itu ya. Ini contohnya seperti ini. Itu sudah kita buat materi, tapi masih ada mungkin karena memang belum lihat contohnya juga yang masuk akal saja. Dan juga materi yang saya bagikan waktu itu juga banyak yang nge-DM ke saya maupun ke WA. Itu juga alhamdulillah Pak Ali sudah berhasil, banyak juga yang berhasil. Dan juga ada juga yang saya kok masih belum berhasil ya. Oke, nanti kita akan bahas juga mengenai tata cara juga. Kita ulang lagi, memang namanya apa ya, sesuatu itu memang harus diulang-ulang, memang supaya istilahnya terengker, supaya lebih bisa meresap, bisa istilahnya menyatu dengan hati kita. Kadang kita pun sesuatu itu belajarnya kalau hanya cuma sekali serampangan itu juga kita kurang paham. Nanti begitu diulang-ulang sama dengan menghafal itu dulu. Menghafal apa saja, baik menghafal ayat maupun menghafal buku, kalau kita itu sering dibaca itu akan mudah lama-lama jadi hafal gitu. Saya juga akan nanti cantumkan juga nomor WA saya. Barangkali yang kurang paham bisa langsung WA saya atau ke telepon ke nomor saya yang di sini saya cantumkan. Nah, saya mohon kalau misalnya panjenengan semua mau telepon ke nomor saya, sebaiknya mohon maaf sebelumnya di malam hari atau di jam off, karena saya masih posisinya kalau siang itu di kantor. Kadang mohon maaf kalau kadang telepon tidak saya angkat, tapi kalau WA pada saat tertentu pasti akan saya balas. Kalau telepon, kalau pas jam kerja itu kita kadang tidak bisa ngangkat juga dulu, seperti itu. Dan kita juga akan bahas mengenai tentang kandungannya berapa persen kadar airnya. Kita akan ulang lagi supaya sahabat-sahabat semuanya bisa tahu dan caranya seperti apa. Kita akan ulang, padahal kita juga pernah video 2 bulan yang lalu ya, 1,5 bulan atau 2 bulan ya, contoh yang tidak mudah protol dan tidak bisa kuning itu sudah kita videokan. Contohnya ini materi saya. Nah, itu kita akan ulang lagi supaya sampean semua mungkin yang pertama tanam juga tahu juga secara tradisional itu harus bagaimana. Memang agak rumit kalau memang kita secara dan belajarnya pun di samping tradisional kita juga otodidak. Kita dulu itu raba-raba dulu, ini kadarnya berapa persen, pasnya kita ulang sampai dipikir panjenengan saya itu tidak pernah gagal. Jangan salah, saya pun juga pernah gagal dulu, sekali, 2 kali, 4 kali ya.
4 kali gagal dulur. Itu sudah biasa. Kegagalan katanya awal dari keberhasilan. Seperti itu. Jadi kalau panjenengan itu masih beruntung ada yang ngasih petunjuk. Jadi intinya ibarat gagal itu sekian persen. Lah kalau saya kalau gagal ya 100% gagal. Karena apa? Karena memang kita banyak meraba-rabahnya juga. Kok kurang pas, kita kurangi kadar airnya. Kok masih prodol dan masih begini, kurang sempurna, masih warnanya jelek, kita tambahi lagi airnya. Pokoknya kita nemunya sampai pas takarannya antara etrel dan air. Simak terus ya, jangan di skip-skip ya. Dukung terus channel Ali Rohmat Petani Pisang agar agar semakin bisa berkembang dan semoga tetap jaya petani Indonesia Nusantara. Salam kompak, salam sehat, kita akan tunjukkan, kita beberkan supaya panjenengan semua lebih tahu penggunaannya etrel, dan kita juga akan memberikan tutorial mempraktekkan langsung. Kita kebetulan ada buahnya, kita akan praktekkan langsung. Oke, jangan skip-skip, iklan dulu. Nah, gini dulur, ini kan saya baca takarannya isinya, mana tadi saya baca, oh ini takarannya untuk kandungan etrel ini 100 ml dulur ya. 100 mg, jadi 100 ml ini tidak penuh dulur, hanya 3/4. Nah, untuk saya aplikasinya kalau 100 mg etrel kita tambahi air kurang lebih 200 ml. Nah, 100 mg etrel sama dengan 200 mg air. Catat dulur, catat biar nggak miss lagi ya. 100 mg ini kandungannya ya etrel. Kalau saya misalnya ada pertanyaan, kalau saya menggunakan cepa bagaimana Pak Ali? Menggunakan cepa sama saja bisa. Ini stok lama, ini tidak habis. Ini isinya etrel bukan cepa lagi. Kita cuma mudahkannya lubangnya lebar. Nah, seperti itu. Jadi kita ulang lagi ya. 100 mg etrel sama dengan 200 mg air dicampur. Nah, dikocok sebentar supaya merata. Supaya ini kalau dikasih 200 mg air enggak muat dulur. Jadi dipindah ke botol yang lain atau botol kerating deng. Itu lebih tepat. Oke ya. Sudah paham ya? 100 mg etrel sama dengan 200 mg air tawar. Ingat-ingat. Dan caranya seperti apa? Ini tak ulang 2 kali loh dulur, karena demi sahabat-sahabat semua kita tetap menggunakan sikat gigi daur ulang. Nah, seperti ini. Nah, kita celup. Nah, ini masih setengah. Nah, kita usapkan pinggiran sini supaya fungsinya apa? Tidak terlalu kebanyakan, biar nggak melebar nanti, termasuk nggak bagus juga kalau kebanyakan. Dan ini dulur, nah, sampai 2 kali kita mempraktekkan ini supaya panjenengan semua itu tahu ya. Lihat nih contohnya, kelihatan nggak ya? Ya, gitu aja, jangan diulang-ulang usuk-usuk. Oke, hanya 1 oles. Oke ya, ingat 1 gram etrel. Kalau saya loh itu pun belajarnya sampai lama dulur, mempelajari takaran yang pas, karena di waktu itu kita sempat mempraktekkan itu tidak dengan air, langsung pakai etrel, langsung kita oles-oles saja. Akhirnya ya nggak bagus juga, rusak.
kebanyakan etrel. Jadi harus memang setelah itu kita campur separuh, etrelnya separuh 100 ml, airnya 100 ml. Ternyata juga masih kebanyakan etrel. Memang susah ya. Kalau yang namanya tradisional itu kita tidak bisa langsung persis kayak istilahnya prosesan industri ya. Kita harus banyak istilahnya meraba-raba. Nah, selalu mana yang kurang tepat dibenahi terus menurut, dibenahi sedikit-sedikit. Nanti pasti lama-lama ketemu. Pasti lama-lama ketemu. Seperti itu ya. Kita taruh. Kita sekali lagi kasih contoh. Nah, tadi kan kita sudah celup sekali, berarti ini masih ada bekasnya. Kita nggak perlu celup lagi. Biasanya saya 2 kali celup, 1 kali celup, 2 kali oles pisang ini. Nah, ini ya. Nah, sedikit saja. Baru kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke situ. Oke. Nanti untuk lebih detailnya bisa WA saja ke saya. Ini nomornya di sini saya cantumkan. Nanti kalau memang kurang detail, kurang jelas bisa ke WA. Nomor WA saya. Cuma ya waktunya kalau bisa sore atau malam hari WA saya, atau mau telepon di malam hari aja. Biasanya kalau saya pagi itu ke ladang atau ke kebun itu jarang bawa. Kalau ndak pas ngevlog itu jarang pegang HP. Seperti itu. Nah, oke. Apa perlu kita contohkan lagi biar lebih mantap? Kita contohkan sekali lagi. Ya. Kalau sampai gagal cuma 1 kali, 2 kali, lumrah. Makanya yang aktif lihat YouTube. Yang aktif lihat YouTube supaya tambah pengalaman. Nah, itu ya, kita lagi seperti itu. Jadi memang awal-awal kita bikin seperti ini itu juga sama kan. Kapan hari sempat saya sampai sekarang belum berhasil, masih banyak yang gagal. Hanya istilahnya 30% yang berhasil, tapi banyak juga yang nge-DM ke saya itu sudah berhasil Pak Ali, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Ada juga. Kesimpulannya seperti itu ya. Salam kompak ya. Saya rasa juga cukup ya. Kalau mungkin kurang jelas bisa dipertanyakan lagi ke nomor WA saya. Tadi ada yang pertanyaan dari sahabat loh, Pak Ali itu alamatnya di mana, Sidoarjonya? Oke, padahal sudah sering kita naruh kadang alamat di deskripsi ya. Cuma akhir-akhir ini kita jarang naruh alamat. Kita akan cantumnya alamat saya nanti di sini biar tahu, misalnya daerah-daerah Sidoarjo yang mau sharing tentang seputar tanaman pisang bisa monggo dengan saya, welcome, asalkan janjian dulu. Kalau tidak janjian takutnya nanti tidak ketemu karena saya kalau siang melanglang buana. Oke, saya rasa cukup ya. Apalagi yang kurang ini? Caranya seperti itu. Untuk lebih detailnya WA saja biar lebih enak nanti. Saya rasa cukup ya. Jadi intinya sahabat-sahabat kalau mau mencoba ya, ingin coba punya nanamnya nggak banyak, oke monggo silahkan dicoba dengan cara seperti itu. Jangan langsung etrel sepenuhnya karena terlalu rawan dengan pematangan dini maupun prodol seperti materi saya yang dulu. Nanti untuk letaknya juga dibungkus dengan plastik juga ya, ditaruh di tempat lembab. Nah, di plastik dilubangi kecil-kecil.
jangan terlalu rapat, pengap istilahnya. Nah, nanti untuk lebih detailnya bisa WA saja. Jadi pasti semuanya itu tidak bisa detail dulu kalau kita membelikan sesuatu. Meskipun kelihatannya detail semua, tapi sebenarnya belum detail. Tapi untuk lebih jelasnya bisa ke WA atau DM dan lanjut ke WA ya. Untuk sahabat semua, salam kompak, salam petani. Malam-malam saya belain karena banyak pertanyaan lagi. Mungkin yang baru tanam juga, coba-coba ya. Oke, saya akhiri video dari saya, Ali Rahmat, Petani Pisang Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.